Halo teman-teman, perkenalkan saya Rian. Nah, ini hari pertama saya membuat konten dan kontennya itu bertema tentang belajar bahasa Jepang dari nol. Dari nol ya, dari nol. Nah, untuk teman-teman atau ya yang lain yang lagi kerja, yang lagi nunggu habis kontrak, yang atau masih SMA yang mau minat mau ke Jepang atau belajar bahasa Jepang mulainya dari mana? Sini belajar bareng-bareng kita ya, belajar bareng-bareng di sini. Nah, untuk bahasa Jepang sendiri, tentu kita harus mulai belajar dari hurufnya. Huruf bahasa Jepang tersendiri itu ada tiga ya, tiga. Nah, yang satu itu huruf hiragana, huruf katakana, dan huruf kanji. Nah, huruf hiragana itu huruf asli Jepang atau hurufnya yang digunakan untuk penulisan dari kata-kata asli dari Jepangnya sendiri. Huruf katakana itu digunakan buat huruf serapan dari bahasa Inggris biasanya. Nah, huruf kanji itu huruf Cina yang digunakan di Jepang, tentu dengan cara bacanya tersendiri ya. Nah, untuk kali ini kita belajar bahasa Jepang sesuai jurnalnya. Nah, di sini saya sudah siapin untuk 6 bulan ke depan dan seterusnya itu belajar sesuai jurnalnya. Nah, untuk hari pertama di sini, mari kita belajar bahasa Jepang dari huruf hiragana. Nah, huruf hiragana tersendiri kita mulai dari huruf vokal. Vokalnya itu ada 5. A, I, U, E, O. Nah, untuk huruf A itu kita mulai dari 1, 2, 3. Nah, itu huruf A ya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, kayak gitu ya. Lagi ya. 1, 2, 3. Terus, habis huruf A kita ada huruf I. Huruf I ya. Huruf I itu 1, 2. Lagi 1, 2. Nah, ini 1, 2. 2 coretan. Kalau yang A tadi 3 coretan. Lagi 1, 2. Kayak gitu. Habis A ada huruf U ya. U. Nah, U itu seperti ini. 1, 2. Ada huruf U. 1, 2. Lagi 1, 2. 1, 2. Habis huruf U ada huruf E. E itu 1, 2. Nah, seperti itu. 1, 2. E. Habis huruf E kita ada huruf O. O ya. Huruf O. 1, 2, 3. Huruf O ada 3 coretan. Hampir mirip sama huruf A, tapi ya bedalah ya. 1, 2, 3. Huruf O. A, I, U, E, O. Nah, cara latihannya gimana? Cara latihannya kita bisa gunain buku tulis ya, itu nulis sebanyak-banyaknya. Kalau dari kita sendiri biasanya itu 5 baris. Nulisnya kecil-kecil penuh ya, 5 baris gitu. Habis itu I, habis I, U, kayak gitu. Habis itu setelah selesai A, I, U, E, O 5 baris, 5 baris nanti selesai, terus tulis urutan A, I, U, E, O kayak gitu ya. Kita bisanya gitu. Atau kalau enggak bisa buat aplikasi ya, tentunya di Play Store udah banyak ya aplikasi-aplikasi yang belajar huruf kayak gitu. Terus setelah huruf vokal ini, nah kalau kita udah mengingat semuanya, ada beberapa kotoba, kosakata yang kita bisa ambil cuma dari A, I, U, E, O. Contohnya misal ada Y, I sama E. I sama E itu artinya udah rumah. Nah itu ya. I sama E. Atau kalau enggak A sama I, ai itu artinya love, cinta kayak gitu. Terus
Apalagi I, E, O, W, U sama E itu artinya atas. Atas. Nah, dari 5 huruf ini kita udah bisa belajar kosakata tadi ya. Ada Y, ada I, ada W. Y artinya rumah. Terus I artinya cinta. Terus W artinya atas. Gitu ya. Habis O, nah ini kita masuk keturunannya dari huruf K sampai Ko. Nah, tadi satu hari itu jurnal kita cuma 10 huruf aja. Nah, udah lanjut ya dari huruf K. K itu seperti ini. 1, 2. Atau ininya enggak terlalu nyudut ya. Jadi 1, 2, 3. Nah, seperti ini. Jadi ininya enggak terlalu sudut. Agak ada cekungannya kayak gitu. Lanjut lagi K seperti ini. K ya. Nah, terus habis K itu ada huruf I. Kia. 1, 2, 3. Bisa seperti ini atau bisa juga seperti ini. Nah, ini sebenarnya tulisannya kan seperti ini. Nah, ininya dipotong, dihapus seperti itu. Ya, jadi nggak usah bingung. Mungkin yang banyak beredar itu ada yang nyambung, ada yang nggak nyambung. Kalian pilih aja yang nggak nyambung pun nggak apa-apa. Yang nyambung pun juga nggak masalah, masih bisa dibaca huruf Q, gitu ya. Terus ada huruf Ku. Ku itu sama kayak tanda kurang dari. Tandanya cuma gini, nah, dah gini aja, tanda ku. Gampang ya, ku. Habis ku sama ada ke. Ke ya, ke itu seperti ini. Nah, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seperti itu ya, K ya. Ada K. Habis ada K itu yang terakhir huruf Ko. Huruf Ko itu seperti ini. Ko. Hampir mirip kayak sama dengan tapi yang di bawahnya itu melengkung. Nah, itu ya. 1, 2. 1, 2. Jangan jauh-jauh, jangan dekat-dekat ya. Yang pas kira-kira ya setengah lah. Kakiku keko. Nah, udah 10 huruf ya. Kakiku keko. Nah, yang terakhir kita fukusu. Atau sebelum fukusu kita cari kosakata yang kita bisa ingat dari A sampai Ko. Nah, contohnya. Tadi kita udah dapat I, udah dapat Y, udah dapat W. Itu ya. Nah, dari kaki kukeko itu juga bisa kita cari banyak banget kosakatanya. Cuma dari 10 huruf itu aja. Contohnya ada KU. Kau artinya membeli. Kau membeli. Ada lagi kaku artinya menulis. Ada lagi kiku artinya mendengar. Kau, kaku, kiku artinya kiku mendengar, bisa juga bertanya. Nanti beda penulisan kanjinya ya. Kau membeli, kaku menulis, kiku mendengar atau bertanya. Ada lagi apa ya? Misal tadi ada I sama U. Itu berkata. Saya berkata ya ini ya. Itu jadi 10 huruf aja itu kita bisa gali
ada beberapa kutubah yang bisa ditulis dengan 10 huruf aja. Jadi kalau kita misal udah hafal atau ingat atau terbiasa dengan 10 huruf ini tadi, ya tentu kita tinggal cari apa sih yang bisa ditulis dengan 10 huruf ini aja gitu. Terus kita cari artinya, kita catat di memo atau di buku tulis gitu. Ya, kayak gitu. Nah, terakhir kita fukusu. Fukusu ya. Kita tadi udah nulis A, terus I, terus U, terus E, terus O. Terus ada K, ada Ki, ada Ku, ada K, terus Ko. Nah, satu hari cukup dengan 10 huruf aja. Oke, terakhir nanti ada kuis, sedikit kuis. Nah, sebelum video terakhir ada sedikit kuis. Nah, nanti silakan jawab di kolom komentar ya. Dadah.